masih banyak lagi. Kemudian sampai merambah dengan dunia industri dengan adanya IoT, memonitor uptime dari sistem rekam medisnya. Halo para pendor cerdas, pernahkah kamu berpikir PRTG itu cuma buat monitoring jaringan aja kan? Kalau iya, kamu akan terkejut. Hari ini kita akan membahas bagaimana PRTG menjadi solusi B2B yang powerful. Bukan hanya untuk IT, tetapi juga untuk industri manufaktur, rumah sakit, dan smart city. PRTG bukan cuma alat pemantauan, dia juga bisa menjadi senjata utama vendor seperti kamu bisa membantu klien menghindari downtime, mendeteksi potensi ancaman, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yuk kita kupas tuntas bersama-sama. Oke, di sini sudah ada Mas Aji Nugroho nih selaku produk spesialis dari PT Luma 21 Teknologi Indonesia. Saya ingin bertanya nih Mas, apa itu PRTG dan kenapa relevan untuk B2B? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih Mbak Nurma. Untuk PRTG atau kita menggunakan lidah Indonesia adalah PRTG. Ini adalah singkatan dari Parcel Router Traffic Grabber. Ini adalah sebuah platform all-in-one yang dibuat oleh Parcel sendiri untuk memantau segala hal ya di dalam dunia digital. Kemudian kalau kita bilang dunia digital ini dari server, switch dan masih banyak lagi. Kemudian sampai merambah dengan dunia industri dengan adanya IoT. Nah, kenapa PRTG ini sangat relevan dengan B2B? Ini bisa dipakai untuk memonitor jaringan, bahkan sampai dengan level sampai dengan kita memonitor sensor secara fisik. Nah, kemudian di PRTG sendiri pun sudah menyediakan kurang lebih 300 sensor. Nah, ini sensor secara logik ya. Jadi kemudian jenis sensornya pun macam-macam. Bisa menggunakan protokolnya SNMP, kemudian HTTP, WMI, kemudian ada Modbus, MQTT dan masih banyak lagi. Nah, untuk PRTG sendiri ini mudah sekali implementasinya atau untuk pendeploymentnya. Tinggal kita menginstalkan download secara free, kemudian kita bisa lakukan instalasi dengan klik next sampai dengan finish karena untuk PRTG sendiri ini berjalan di lingkup Windows. Nah, kemudian di PRTG sendiri pun saat ini dia menggunakan real time monitoring dan membuat sebuah dashboard, menyiapkan dashboard juga yang siap pakai. Nah, itu demikian Mbak Nurma. Oke Mas, adakah analogi sederhananya Mas seperti apa? Nah, kalau untuk analoginya kita bisa lihat seperti dashboard mobil ya. Kalau di dashboard mobil kan kita bisa lihat ada beberapa instrumen-instrumen atau keterangan-keterangan bahwa kemungkinan ada oli turun atau kemungkinan ada overheat. Nah, dari situ dari ada informasi anomali itu diberikan notifikasi. Kalau di PRTG dia akan memberikan notifikasi dalam bentuk email, dalam bentuk telegram, kemudian bentuk-bentuk ataupun output-output yang lain. Demikian Mbak. Oke Mas. Oke Mas Haji, mau bertanya nih Mas, ada nggak sih use case yang nyata terkait PRTG di lapangan seperti apa ya? Kalau kita melihat use case yang ada secara real time itu bisa dipakai di beberapa segmentasi. Yang pertama di industri manufacture, kemudian dari layanan rumah sakit, kemudian sampai dengan dunia pemerintahan. Nah, ini kita bisa melakukan deployment-nya terhadap PRTG tersebut. Oke, kalau di manufaktur dan otomasi industri seperti apa ya Mas penggunaan PRTG itu? Kalau untuk PRTG dipakai di industri manufacture untuk otomatisasi ini lebih ke arah memonitor jaringan karena di industri menggunakan controller PLC, kemudian bisa diintegrasikan menggunakan SCADA, kemudian mungkin kalau di industri lebih concern terhadap suhu dan kelembabannya ya, jadi PRTG dapat dipasangkan di sana juga. Oke Mas Haji, ada nggak sih Mas contoh nyatanya terkait PRTG ini seperti apa? Oke, use case yang nyata adalah penggunaan PRTG ini ada pabrik elektronik di Bekasi yang memantau konektivitas dari antar workstation-nya. Jadi untuk di lini produksinya. Hasilnya kita bisa melihat penurunan downtime itu kurang lebih hampir 30%. Jadi cukup signifikan sekali. Demikian sih Mbak Nurma. Oke Mas Haji, kalau
contoh use case di rumah sakit dan layanan publik seperti apa ya Mas Haji? Nah, kalau untuk penggunaan PRTG di layanan publik maupun di rumah sakit, ini kita bisa melihat untuk memonitor uptime dari sistem rekam medisnya atau biasa mungkin kita sebutnya adalah SIM-RS. Kemudian kita bisa melihat dan memantau dari IP cam atau CCTV-nya, kemudian kita bisa melihat sistem dari antrian pasien dan router di rumah sakit tersebut. Nah, alert otomatis juga dapat dipasang ketika sistem CCTV-nya dihubungkan dengan storage atau NVR atau DVR sehingga sistem monitoring terkait CCTV bisa terpantau melalui PRTG ketika storage itu juga akan hampir penuh dan memberikan alert gitu sih Mbak. Oke Mas Haji, adakah nggak sih Mas contohnya seperti apa ya? Nah, untuk use case secara real time untuk penggunaan PRTG di segmentasi rumah sakit ini sudah dilakukan di salah satu rumah sakit di daerah Sumatera Selatan. Dia menggunakan PRTG untuk memantau sistem servernya, kemudian sistem yang terkait di dalamnya, dan kemudian notifikasinya tersebut dihubungkan dengan sosial media WhatsApp. Jadi lebih memberikan input atau memberikan informasi kepada tim IT terkait internet ketika putus, dan itu memberikan lebih cepat informasinya, notifikasi tersebut disampaikan. Demikian. Oke Mas Haji, use case yang ketiga nih Mas terkait pemerintah atau smart city, seperti apa ya Mas? Use case untuk pemerintahan dan smart city kita bisa melakukan pemantauan jaringan ya untuk antar kelurahan, kita pakai untuk di antar kelurahan ataupun antar kecamatan, kemudian memonitoring wifi publik, kemudian kita bisa melakukan pemantauan juga CCTV di publik, kemudian saat ini kita juga sudah mempunyai sistem untuk IKTP ya, IKTP scannernya kita bisa pantau juga atau IKTP servernya kita bisa lakukan monitoring juga di sana. Kemudian PRTG juga dapat langsung diintegrasikan dengan command center di beberapa pusat kota. Demikian Mbak Nurma. Oke Mas Haji, nah di pemerintah ini ada nggak sih Mas contoh nyatanya seperti apa? Kalau untuk PRTG di pemerintahan ini lebih dan sudah di deployment di daerah Jawa Barat. Ini lebih ke arah command center. Jadi PRTG ini terintegrasi dengan command center untuk memantau server-server terkait LPSE, kemudian CCTV jalanan, kemudian beberapa UPS di beberapa kantor wali kota. Nah ini bisa dipantau dalam satu dashboard atau dalam satu layar besar di salah satu command center di kota Jawa Barat. Gitu. Mas Haji, saya mau bertanya nih Mas, bagaimana vendor bisa menjual PRTG dengan cerdas Mas? Oke, kalau untuk di Indonesia sendiri, PRTG ada dan dibawa oleh PT 521 Teknologi Indonesia sebagai distributor PRTG tersebut. Nah, bagaimana cara vendor untuk menjual PRTG dengan cerdas? Yang pertama adalah jangan menjual license-nya. Means artinya jangan hanya memberikan jual putus secara license, tetapi kita lebih melihat dengan cara solusi yang lebih banyak. Maka kita berikan tips dan triknya adalah jualah solusi menggunakan PRTG. Demikian Mbak. Oke Mas Haji, ada nggak sih Mas langkah konkret terkait vendor gimana menjual PRTG-nya? Langkah awal dan langkah konkret yang bisa dilakukan adalah pertama kali tawarkan secara pilot project untuk penggunaan 30 hari monitoring menggunakan PRTG. Di PRTG sendiri memberikan sistem trial 30 hari full fitur, dan ini semua fiturnya dibuka dari mulai penggunaan sensor, kemudian API, kemudian fitur-fitur dashboard yang lain itu dilakukan secara free dan full version. Jadi bisa langsung dites di sana. Kemudian yang berikutnya setelah melakukan pilot project, kita bisa melakukan proposal ya, kita mengajukan ke proposal ke end user atau kita bisa melakukan ajuan, mungkin ada dokumen-dokumen terkait ROI-nya. Nah kalau misalnya kita bisa berikan contoh pertanyaan, kalau jaringannya kita mati 2 jam, berapa nilai kerugian secara finansial? Nah itu bisa kita lihat dan kita lakukan perbandingan di sana. Nah selain itu
kita bisa tambahkan juga layanan-layanan terkait solusi tadi, melakukan deployment, kemudian melakukan training, kemudian melakukan mungkin bisa lebih advance lagi melakukan integrasi terhadap sistem yang di end user tersebut. Itu salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan sebenarnya gitu, Mbak. Oke, Mas Haji, ada nggak sih Mas tools bantu lainnya? Untuk tools di luar PRTG sendiri untuk melakukan integrasi tersebut masih mungkin banyak juga ya, banyak sekali. Nah, di PRTG ada beberapa tools layanan bantuan atau layanan luar PRTG. Yang pertama itu kita bisa menggunakan produk dari UV Explorer. Nah, produk dari UV Explorer ini lebih ke arah pencatatan aset, kemudian kita bisa melakukan gambaran topologi secara komprehensif. Kemudian yang berikutnya kita bisa melakukan monitoring terhadap database, kita bisa melakukan SLA, penghitungan SLA di sana, kemudian kita bisa melakukan ekspor data untuk dilakukan ke mungkin ke arah open source. Nah, itu bisa dilakukan oleh tools-tools dari yang sudah terintegrasi dengan PRTG tersebut, Mbak Nurma. Jadi sekarang kita tahu PRTG bukan sekedar alat monitoring, tapi alat bantu vendor B2B menambah nilai. Vendor cerdas bisa pakai PRTG untuk menang tender, naik kelas jadi integrator solusi, bangun hubungan jangka panjang dengan klien. Jangan lupa follow podcast Vendor Cerdas. Sampai jumpa, tetap cerdas, tetap vendor yang jadi andalan.